Balik lagi di podcast TV Show barengan sama Irma di sini, ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Nah, berbagi ternyata memang harus dengan sengaja kita lakukan. Tadi kalau bicara tentang dunia, kok kita ngejarnya dunia, banyak pekerjaan, ditunda-tunda, akan terus seperti itu, Betul. akan terus tertunda, Betul, ya betul, Bang ya. betul. Tapi tadi ada cerita, apa ceritanya? Jadi ya itu kan akhirnya saya memutuskan Kamis Jumat saya free. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi khusus buat sosial gitu. Baik. Dan kebetulan waktu itu demo tuh tiap hari Jumat juga, dia udah bisa sholat Jumat kayak terus turun lagi, artinya demo untuk ngelurusin yang salah gitu kan. Baik. Dia turun di situ. Saya free waktu itu tuh lumayan lama juga, free gitu ya. Cuman ada aja rezeki yang datang, kayak misalnya ketika habis saya bagi-bagi Jumat Berkah, saya turun bantu teman-teman demo, terus ada yang mau buat ininya acara-acaranya, dia nggak punya directornya gitu. Bang, lu kan bekas televisi nih, lu bantuin gitu. Ada aja rezeki dari situ ya, dapat aja gitu. Alhamdulillah ada aja gitu. Terus segala ini ada, Bang tolong bikin ini, tolong bikin gini, ada. Alhamdulillah ada aja. Oke. Sampai corona ini pun kan kita semua udah udah nggak punya apa-apalah selain gitu kan. Saya tetap akhirnya udah konsentrasi kita Jumat Berkah. Ada kesulitan nggak perbedaan antara harus terus berjalan ini bagi-bagi nasi gratis dengan sebelum corona dan saat corona ini? Menemukan hambatan nggak? Hambatan sempat ada, tapi akhirnya saya sempat ditantang juga ada Ahmad satu dokter, kamu mau terus apa berhenti? Dia bilang. Oke. Aku bilang ya terus. Aku ngeluh sama dia, bukan ngeluh sih, aku cerita. Dok agak turun nih sekarang. Gitu. Ya mungkin orang lagi susah. Ya dia tantangin aku, kamu mau terus atau enggak? Aku bilang ya terus. Karena saya belum pernah dengar orang sedekah itu bangkrut. Yeah. Aku bilang. Ya udah, Bismillah. Kamu masalahnya apa? Masalahnya besok masih kurang 200 berapa gitu buat porsi gitu setelah dihitung-hitung. Oh ya udah. Karena sudah ada yang rutin tadi ya. Ada yang rutin. Nah, jadi tadi terhitung ini ada kurang nih sebenarnya nih. Bagaimana? Lalu bagaimana nih hambatan seperti ini terjadi? Solusinya apa yang dilakukan? Dia bilang ya udah, Bismillah, kalau memang itu ada. Ntar. Tiba-tiba dia nelpon, Mas, ini teman saya mau ikutan. Wah, alhamdulillah. Si ikutan tutup. Wow, itu padahal sudah hampir mau pasrah ya? Sudah mau pasrah. Aku bilang ini gimana? Sebenarnya udah beberapa minggu itu kan waktu corona itu memang menurun. Betul. Terus turun. Alhamdulillah masih ada sedikit tabungan yang bisa kita salurin ke sana kan. Ya. Ya udah Bismillah gitu kan. Tadinya uang sekolah anak, uang korban segala macam gitu kan. Udah biarin aja saya masukin gitu. Pribadi berarti? Pribadi biar aja saya buka gitu kan. Istri sih responnya bagaimana? Istri alhamdulillah dia sudah paham saya dapatnya, dan juga lucu sih istri itu. Oke. Ya, jadi dia sudah tahu karakter saya, udah Bismillah aja dia mah. Aja. Artinya ini kan dalam tanda kutip mungkin bagi sebagian orang akan dikatakan ini mengganggu yang wajib gitu, yang harus wajib. Betul. Tapi karena tekadnya untuk terus bisa berbagi, bagaimanapun yang ada ya udah keluarin dulu. Saya keluarin dulu semua gitu kan. Sampai titiknya ketika saya harus bayar, itu kan saya bingung juga. Deadline sudah datang ya. Anak-anak minta ini, mau kuliah segini udah masuk, itu ada lagi yang bilang, Mas, itu kamu kok ngurusin ginian aja tuh, keluarga kamu gimana? Iya. Ya begini-gini deh, aku ceritain padanya. Ya udah, pendidikan diurusin lah katanya. Tuh, rekening berapa? Masya Allah. Ada ya. Beres semua urusan itu. Uang kurban yang kemarin kita pakai juga, itu kemarin keganti. Ada semua gitu. Itu ya belum balik lagi. Balik ya. Masya Allah. Kok ini balik begitu, bahkan lebih gitu, karena mereka ngasih lebih tuh buat anak, buat ini gitu. Lu pikirin juga rumah lo katanya. Gitu. Udah lillahi ta'ala. Iya, lillahi ta'ala, ini gue sedekah buat lo. Enggak buat saluran, enggak buat lo. Ada yang ngomong begitu. Baik. Udah makan gitu. Bahkan ke sini ada yang, Mas, itu berasnya oper sebagian ke rumah. Buat apaan? Aku bilang orang mau salurin. Enggak, buat di rumah katanya. Ini khusus buat di rumah antum katanya. Oh gitu katanya. Tapi kalau kita mau salurin, dia marah. Aku marah kalau dikasih itu buat antum. Yang buat lain ada. Masya Allah. Allah atur seperti itu. Ada begitu. Dan terus ya ini kemarin tiba-tiba aku dipanggil lagi gitu kan. Sebenarnya udah 6 bulan yang lalu sih kita kumpul-kumpul sama teman-teman rekan-rekan lama lah ya. Bikin
pernah bikin sinetron Baik. gitu kan. Saya kan lepas dari salah satu televisi itu saya bikin sinetron, Baik. alhamdulillah booming juga. Baik. Juga, cuman karena saya udah nggak nyaman suasana kayak gitu, saya mundur. Baik. Terus dipanggil lagi, sob ke rumah dong katanya. Bikin sesuatu. Ya, aduh gue udah capek deh begini. Gue udah males tuh kayak begini, begitu lagi gitu. Udah nggak. Kita sekarang benar deh. Antum kan bisanya di komedi, religi, antum pegang. Udah kita bikin lagi. Ya. Udah bismillah, ngobrol, saya bikin jadi. Alhamdulillah kemarin nih promo. Sob, ayo kita promo. Begitu saya masuk, saya lihat alhamdulillah pemain saya kenal semua, binaan saya semua kan. Dan ada Ustadz, ada Babe Haikal juga. Wah, saya senang banget kenapa ketemu sama Babe Haikal, kita dipergerakan terus gitu. Baik. Oh, alhamdulillah ketemu yang kayak begini, oke lah. Dan ini tanda-tanda biasanya kalau udah mulai enak ke depan keterusannya. Insya Allah kalau yang namanya berdakwah itu nanti akan dimudahkan. Betul. Begitu ya. Artinya ketika kita ingin mulai berdakwah, pemirsa, sebenarnya bukan kemudian hanya pekerjaan sebagai seorang ustadz atau ustazah yang bisa berdakwah, tapi dakwah ini jadi kewajiban kita semua. Betul. Yang mana sesuai dengan kadar kita juga, ya nggak sih Bang? Betul. Jadi kalau misalnya Abang sebelumnya juga sudah aktif di televisi dan kemudian bisa membuat sebuah konten yang bisa bermanfaat, kenapa tidak itu juga bisa dilakukan? Dan ini terbukti. Artinya kita benar-benar bisa berdakwah sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan setiap bidang ada caranya untuk berdakwah. Jadi jangan pernah patah semangat kalau saya nggak bisa nih berbagi mungkin secara sebagai ulama seperti itu. Tapi ternyata ada yang sudah kita jalani hari ini yang bisa kita lakukan sekarang sesuai dengan yang kita bisa. Caranya berdakwah kan yang paling penting menyebarkan kebaikan. Betul. Begitu ya, dan mengajak orang berbuat kebaikan seperti yang dilakukan oleh Bang Bani ini, di mana beliau berupaya ketika apapun digadaikan untuk beramal, ketika semuanya digadaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kenyataannya semua umat begitu ya, membantu Bang Bani dalam urusan pribadi sekalipun. Betul. Ini luar biasa dan dinyatakan langsung. Tapi Bang Bani sendiri ini saya penasaran dengan pribadi seorang Bang Bani sendiri gitu ya. Apakah memang sudah terbiasa hidup dalam taruhlah keluarga yang religi begitu ya, religius, atau bagaimana sampai punya keyakinan sekuat ini tentang kekuatan sedekah? Kalau saya sebenarnya dibilang ini banget juga enggak ya. Jadi cuman memang saya ingat saya sholat itu alhamdulillah terus lah. Baik. Jadi waktu pesan orang tua? Bukan pesan orang tua juga. Jadi saya kecil malah saya nggak sholat tuh saya digebuk, saya ingat banget sama ibu. Wow. Disabet pakai ikat pinggang, saya nggak sholat Jumat. Tapi alhamdulillah saya jadi senang gitu. Jadi saya kalau nggak digituin mungkin sekarang nggak sholat kali ya. Iya. Ya kita sholat gitu, akhirnya sholat gitu. Terus ya bapak juga kan kalau ngajar nggak ngaji, pak itu tangan tuh habis itu. Tapi alhamdulillah gitu kan, bekal itu ada. Jadi sehingga ketika sampai besar pun, ketika tadi mungkin sempat dibilang saya tukang berantem gitu kan. Ya habis berantem tuh kita sholat gitu loh. Masih terus lakuin itu. Alhamdulillah masih sholat lah gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang buru-buru, kadang-kadang ini, kesini gini. Tapi kesini-sini saya bilang mungkin ini kali yang jaga kali selama ini gitu ya. Terus ya mungkin proses ini kita pencarian ya. Rasul juga baru jadi rasul kan 40 tahun. Betul. Gitu. Jadi mungkin setelah 40 tuh baru ketemu ini kali ya. Jalan yang benar tuh sini gitu. Jadi saya gini, dulu saya sempat ngerasa gue bisa apa-apa aja nih, gue bisa produser, gue bisa musik, bisa gitu. Urusan dunia mudah semua ya sebenarnya. Gue bisa gitu, tapi kok gue nggak enak, nggak ada ketenangan. Gitu, betul. Kan? Ini akhirnya mulai maksa kita mau punya sesuatu bertentangan dengan pemilik modal apa segala macam gitu kan. Nggak bisa lu bikin gini aja, itu udah contek karya orang, lu contek bikin itu kan bukan saya banget gitu kan. Itu nggak nyaman lah bikin kayak gini. Terus udah karya orang ganti nama, ganti judul, wah ini lo zalimin orang. Terus gua gabung bang sini bang tim penulis, gua mau ganti penulis yang lama, nanti abang yang nulisin, wah lo jahat. Ada rasa-rasa seperti itu meskipun dalam saya nggak mau gitu kan. Akhirnya saya memutuskan mundur dan saya memutuskan untuk bersosial ini. Baik. Ya udah Bismillah, kayak saya bilang Allah yang ngatur. Urusan kayak saya bilang ke istri Allah yang ngatur. Tapi alhamdulillah memang kebuka semua sih. Ya kayak ini sekarang saya nggak nyari-nyari, tapi tiba-tiba dipanggil gitu kan. Ya, jadi luar biasa.
Ya alhamdulillah saya bilang gitu, ya udah kalau jalan lagi, saya bilang kalau memang Allah kasih jalan, jalan, ya, saya bilang. Artinya ini juga merupakan, kalau saya melihat begitu, ini juga merupakan satu proses hijrah yang Iya. dilakukan oleh Bang Bani, yang terus hijrah ini kan satu aktivitas Betul, betul. menjadi terus lebih baik, terus lebih baik, betul. bukan kemudian hanya sebatas dari orang jahat Ya, begitu, kemudian hijrah tiba-tiba gitu Ya, ya, ya. tapi ketika kita Proses. berusaha jadi proses, hijrah adalah sebuah proses, dan apa yang dilakukan oleh Bang Bani sebenarnya sudah membatasi, Ya. bahkan dari sebelum masa-masa yang terniat seperti saat Ya, ini betul, gitu ya, betul, terniat, betul, sekarang kan betul. udah benar-benar niat, bertekad, yakinnya pasti sudah lebih dari 100% bahwa Insya Allah lah, urusan Allah lah. urusan Sudah Allah pasrah semuanya, kita juga. Masya Ya, Allah. betul. Dan ini disupport juga oleh istri dan Istri, anak-anak, betul, begitu betul. ya. Ini satu langkah yang luar biasa sekali. Nah, kita masih akan ngobrol lagi pemirsa, apa kemudian hambatan yang paling diingat oleh Bang Bani, dan apa bedanya kemudian sebelum Bang Bani, saat belum melakukan aktivitas sedekah ini, dan setelah rutin bersedekah. Tetap bersama kami.